Yos, kita lanjutkan lagi hipotesa cerita Boruto ke depan. Awakening Momoshiki tinggal menunggu waktu lagi nih. Dari chapter 13 hingga 20-an nanti, prediksi kemunculan Momoshiki sudah menjadi daya tarik tersendiri tuh. Hal ini lantaran diberkati fakta baru sekarang ini. Boruto sekarat karena ego Jura dengan laser Jubidama kemarin itu. Well, jelas ini membuat banyak spekulasi ya. Salah satu spekulasi terkuat bagaimana regenerasi tubuh Boruto agar tidak mati, yaitu jelas dengan Momoshiki salah satunya. Dialah Otsutsuki yang sudah berkali-kali menjadi pelindung Boruto kan. Ini makin menarik lagi. Di chapter Boruto sekarang ini beberapa hal telah terjadi dan clue-clue ke belakang perihal karma yang bangkit itu menjadi sebuah momen mendebarkan lagi sang Otsutsuki itu akhirnya kembali. Nah, akhirnya teman-teman, di era Ego Jubila Momoshiki akan berperan untuk era Two Blue Vortex-nya. Kita malah jadi penasaran ya, bagaimana reaksi-reaksi Momo terkait sang wadahnya yang sudah seluar biasa sekarang ini ya, dengan kemampuan mengesankannya itu. Apakah Momoshiki bisa membayangkan seperti apa kengerian mode Borushikinya jika suatu saat dia itu berhasil mengendalikan Boruto pada saat sekarang ini. Nah, ini adalah hipotesa kebangkitan dan segala hal Momoshiki sampai pertemuannya dengan para Ego Jubi, serta di akhir video mengasumsikan akan ada kemunculan dua tim di sana, Delta dan juga rombongan Eida. Nah, bahwa di sana salah satunya ada sahabat terbaik Boruto yang akan siap membantu tuh, Mitsuki Sanin. Let's go, kita mulai. Yang penting ya, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe juga channel terbaru kita, Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Nah, untuk channel Saga Boruto Two Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh, dan kita juga akan konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita akan sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang sudah dewasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, sekarang ini memang ada beberapa hal yang diperdebatkan tentang cara penyelamatan untuk Boruto ya. Entah dari Kashin Koji yang bahkan muncul bisa dadakan itu, Himawari yang bangkit dari pingsannya dan menggunakan kekuatan Kurama Mode, atau memang jiwa dari Boruto akhirnya keluar, Awakening Momoshiki sang Otsutsuki itu akan terbangun lagi. Memang beberapa hal terkait terjadi di masa lalu. Apakah Boruto mengalami kondisi kritis, Momo itu selalu membantunya? Nah, itu memang terjadi, dan kenapa seperti itu? Ya, sebagai seorang wadah ya, jika Boruto mati, Momo harusnya juga akan ikut koit kan. Makanya dia tidak akan bisa menginginkan hal itu akan terjadi, dengan alasan itu untuk keberlangsungan dan rencana sang Otsutsuki itu sendiri. Faktanya sampai sekarang ini Boruto sudah mengkonfirmasikan jika dia ini belum bisa mengendalikan Momoshiki ya. Dia mengatakan kepada Shikamaru, dan dari reaksi saat resonansi karma terjadi kala itu di antara Kawaki dan Boruto sendiri, dia itu malah terlihat kabur di sana kan. Hal ini sangat jelas nakama bahwa Boruto ini masih mewaspadai pergerakan dari Momoshiki. Cuman sekarang inilah waktu yang tepat Otsutsuki itu muncul selepas akhir bab pertama Boruto dan berperang melindungi Boruto karena keadaan kritis ya, karena ramalan mata biru dan juga jogannya itu. Akan ada satu hal yang harus dia bicarakan kepada Boruto perihal Ego Jubi sendiri. Nah, kita sendiri itu sangat yakin meskipun Boruto sekarang sekarat ini setelah serangan dari Jura, dia itu tak akan mati secepat itu. Satu pertanyaan dari para fans sekarang ini tentang Momoshiki itu adalah bahwa dia ini akan seperti Kurama di era Shinobi masa lalu. Pasalnya dalam tubuh Boruto yang bersemayam jiwa Otsutsuki nakal, badas dan berbahaya itu, Boruto sendiri sudah beberapa kali tubuhnya dikendalikan kan. Nah, chapter 67 kala itu betapa uniknya nih, Momo itu memberikan sedikit datanya untuk Boruto sendiri dan menjadi miliknya sendiri. Padahal saat itu ya Momoshiki akan bisa berinkarnasi loh, namun ia memilih memberikan datanya dan menyelamatkan Boruto kala itu. Nah, padahal itu Momoshiki sudah siap untuk melakukan reinkarnasi melalui sang wadah tersebut. Tapi pada akhirnya Momo lebih memilih mengorbankan jalan untuk menyembuhkan sel-sel Boruto yang telah rusak dari serangan Kawaki itu.
Meski banyak alasan ya, namun pada akhirnya tetap saja lagi-lagi Momoshiki ini melindungi Boruto nakama. Penggambaran tentang Momoshiki semakin hari memang semakin kian seru lagi nih. Kalian ingat nggak pada saat pertama kali dia ini muncul dalam chapter 30-an? Momo kembali muncul ketika Boruto dan Kawaki pertama kali melakukan segel rekonsiliasi kan. Ia muncul serta menargetkan Boruto sendiri, dan sejak saat itulah terjadi getaran hebat dan karma biru milik Boruto itu aktif. Nah, fast forward juga ya, jika sekarang di chapter barunya akhirnya Momoshiki itu menyelamatkan Boruto seperti halnya Kurama menyelamatkan Naruto dahulu ketika belumlah berteman ini. Apakah mungkin Momo itu akan berteman dengan Boruto di suatu saat nanti? Apakah iya nih Momoshiki ini jauh lebih powerful dibandingkan Kurama? Karena itu gini ya nakama, dia memang mengatakan menyelamatkan Boruto kemarin itu dengan dalih bahwa dia ini untuknya sendiri. Ia tak ingin wadah payahnya itu mati secepat itu, karena otomatis juga akan menggagalkan rencana reinkarnasinya kan. Itulah kenapa ia lebih milih berkorban dan memberikan 18% datanya untuk menjadi hak milik Boruto. Nah, dengan begitu Momoshiki harus membuat komponen atau bahkan jaringan baru dari tubuh Boruto melalui perubahan karmanya. Karena itulah Boruto bisa selamat dan lukanya sembuh total di sana. Sebenarnya nakama, Boruto juga sering kali mengalami kondisi tubuhnya patah atau bahkan luka-luka ya. Tetapi ketika dalam perubahan Borushiki ini semuanya akan sembuh seketika. Ya, ini adalah teknik yang mirip dengan Kurama nih, tapi dimiliki oleh klan Otsutsuki. Hingga seiring waktu berjalan banyak cekcok di antara keduanya nih. Faktanya Momo malah menjadi titik terang dan penjelasan ending bab pertama kala itu kisah Boruto. Dialah makhluk yang membongkar Shinjutsu Dewa Zeno omnipoten dan juga kelemahan dari Eida kan. Momoshiki tak hanya berbicara soal dunia shinobi, tetapi seorang god Otsutsuki bernama Shibai dan legendanya di masa lalu. Ia telah lama mengamati sejak dahulu tentang jenis-jenis Shinjutsu, dan Momoshiki hampir mengetahui semuanya. Ketika omnipoten bangkit, Momoshiki mengatakan bahwa jika pengguna dikalahkan, omnipoten belum tentu akan berakhir. Itulah kenapa dia juga lega sekaligus senang karena wadahnya Boruto berada dalam masa-masa putus asa sesuai harapan dan gambarannya. Tetapi sayang ya untuk Momo, Boruto malah tambah bersemangat lagi karena masih ada harapan setelah Eida dan Sasuke itu menasehatinya ya. Hubungan yang kompleks seperti itulah antara Boruto dan Momo memang bisa dibilang sangat kompleks teman-teman. Dia selalu berkaitan dengan beberapa hal, entah soal ramalan mata biru atau bahkan sesuatu yang berhubungan dengan Jogannya seperti halnya Gosuke no Sumire yang kita bahas di video kala itu kan. Hipotesa kita di sini adalah salah satu cara kapan Jogan itu bangkit dan prosesnya seperti apa, itu akan seperti orang-orang pengguna Mangekyo dahulu teman-teman. Dan gurunya Sasuke adalah patokannya. Dia akan memiliki kisah yang sama seperti itu atau bahkan kasusnya seperti Toneria. Penyebab kebangkitan Jogan adalah karena efek dari Momoshiki. Nah, itu memang seru nih. Kalian ingat pula nggak bahwa Mikio Ikemoto dahulu pernah mengatakan jika Boruto itu dibuat hanya beberapa volume saja kan. Nah, tapi belum tentu sekarang ini akan ada kelanjutan lagi atau enggak. Jika Boruto akan berakhir cepat, Jogan harusnya akan muncul sesegera mungkin. Ataupun jika ada penambahan lagi untuk alur Boruto, karena sekarang antusiasme orang-orang begitu besar dengan selalu menduduki peringkat pertama kan. Nah, mungkin cerita Boruto bisa dibuat sangat panjang lagi ya nakama. Yang menarik, Jogan itu pasti akan bangkit jikalau Boruto mengalami fase di mana dia kehilangan seseorang yang paling dicintai itu. Mungkin bisa kematian atau bahkan kondisi kritis di mana Boruto begitu mengkhawatirkannya. Salah satu acuannya di sini adalah adiknya sendiri Himawari. Entah gimana caranya ya, tetapi dengan keberadaan Kurama, mungkin aja Kurama itu akan sengaja jadi pemicunya dan dia ingin Boruto membangkitkan sesuatu yang spesial itu. Karena mungkin dia juga tahu ya bahwa keturunan Naruto itu punya sesuatu yang belum bangkit di sana. Sesuatu yang bisa menekan keberadaan sang Otsutsuki tersebut daripada hanya sekedar pil nih. Nah, sederhananya itu gini, kalian ingat nggak kapan Boruto dahulu Jogannya itu bangkit nakama? Saat pertama kali melihat cakra-cakra negatif kan? Ada lagi ya untuk menghadapi Otsutsuki seperti Momoshiki dan Urashiki. Tetapi ketika pertempuran para Kage, ada momen Boruto ini bertempur melawan Momoshiki loh ya. Dan tiba-tiba mata biru cerah Jogan itu menyala di sana. Ya, berkat mata itu dia bisa melesat dan menghindari serangan Momo hingga membuatnya terkena efek Rasengan.
Kami pikir nakama itu adalah sebuah clue loh ketika Boruto sudah benar-benar dikendalikan Momoshiki dengan karmanya itu, apalagi jika dia mengamuk di satu tempat nih. Bahkan mode karma itu sudah menjulur di sana ya, dan menimbulkan tanduk karma itulah yang menjadi asumsi kuat Jogan itu akan benar-benar segera bangkit. Kebangkitan Jogan tujuannya jelas ya, untuk menekan kekuatan jahat Momoshiki jika ingin mengendalikan tubuhnya tersebut. Hal seperti itu sangat masuk akal terjadi pada Boruto dan cukup rasional jika Jogan bangkit karena hal tersebut. Pada dasarnya Jogan akan berhubungan dengan energi ya, dan dari chapter 10-nya kala itu ketika karma itu sudah aktif, kita sendiri senang karena harusnya yang akan terjadi nanti bukan langsung Jogan yang akan muncul, namun adalah Momoshiki Otsutsuki untuk pertama kali dia bangkit kembali. Nah, jika Momo sudah bangkit, besar peluang Boruto akan bisa dia kendalikan loh, karena sekarang kondisi tubuhnya sudah 100% Otsutsuki dan Momo harusnya lebih mudah mengendalikannya lagi. Tapi teman-teman, jika itu terjadi maka sangat pas rasanya untuk kali pertama itu Jogan itu akan bangkit ketika mereka energi jahat Momoshiki. Lah, apakah ini akan ada kemungkinan ya di chapter-chapter mendatang Boruto 2 Blue Vortex itu, dimana keadaan Boruto yang sekarat ini pun juga menjadi ancaman. Tetapi jika Jogan menekan energi Momoshiki, itu mungkin bisa saja terjadi. Masalahnya apakah ini sang villain itu juga sudah mengendalikan Jogan secara sempurna ya? Who knows? Dia terlihat bisa menggunakan Jogan secara sempurna itu adalah ketika umurnya 16-an tahun teman-teman, yang berarti itu fasenya 1 tahunan lagi. Yaitu bisa jadi ya, sekarang ini yang menarik adalah tentang kemunculannya dahulu, karena memang sudah sangat lama kan si Otsutsuki itu berdiam diri dalam tubuh Boruto sang villain dunia shinobi itu. Beberapa chapter ke belakang pasti kalian sering mendengar nih Momoshiki akan muncul di chapter 10 lah, 11, 12, 13 atau bahkan sampai 20-annya nanti. Yaitu memang sangat relevan meskipun kita nggak tahu ya secara pasti Momo itu bangkit dan momentumnya akan seperti apa. Tapi kalau clue-clue itu jelas sudah muncul ya, dan Mon Boruto sekarang ini yang menjadi penghubung ceritanya setelah resonansi karma. Pada buat chapter 1 hingga 10 Boruto 2 Blue Vortex, tanda-tanda kebangkitan Momoshiki sudah mulai bermunculan dan kebangkitannya akan segera terrealisasi dalam beberapa chapter mendatang ini. Pertama, afiliasi reinkarnasi karmanya. Nah, kesempatan kembalinya Momoshiki di chapter-chapter mendatang ini berhubungan pada reinkarnasi karmanya loh. Tapi ini juga sebenarnya kayak paradoks, karena sebelumnya reinkarnasi Momoshiki pada Boruto sudah akan berjalan sulit nakama. Tapi dia akan mengambil jalan lain setelah dia itu memberikan data karmanya untuk reinkarnasi di awal itu. Sepertinya dia itu akan memanfaatkan Boruto ya jika dia sudah merasa putus asa lagi, karena itulah yang akan dimanfaat pada sang wadahnya tersebut kan. Berlanjut ke poin berikutnya, takdir bagi para pria bermata biru. Pada akhirnya nakama, kisah Boruto adalah kisah para pria bermata biru kan. Bahkan jika ditarik lebih panjang lagi, dunia shinobi itu adalah cerita para pria bermata biru. Ada satu hal yang menjadi takdir Momo pada Boruto dan juga karena matanya tersebut kan. Entah kebangkitan Momoshiki nanti akan membuat takdir Boruto semakin buruk atau malah membaik, karena kebangkitannya bisa merespon potensi kebangkitan Jogannya. Sejauh ini di chapter 8 dan 9 kemarin itu, ketika karma bangkit melalui resonansi, Boruto ini mengatakan jika dia itu mengkhawatirkan jika mau dan tubuhnya di luar kendali ya karena Momoshiki tersebut. Lu bayangin aja nakama, dalam kondisi kemampuan Boruto yang luar biasa sekarang ini, dia bisa membuat segalanya itu semakin mengerikan loh jika Momoshiki itu mengendalikannya. Nah, takdir Boruto yang mungkin dimaksud itu adalah ada pada Shinjugat tersebut. Dengan clue yang sudah ada dan Shinjugat menargetkan Himawari itu, inilah aksi paling brilian kebangkitan Momoshiki. Kita tahu ya ada poin adegan di mana Boruto kemarin aja begitu getir karena melihat Himawari yang menjadi Jinchuriki Kyuubi diincar oleh Jura dan tak bisa berbuat banyak nih karena karma itu masih aktif. Jadi dia menenangkan diri terlebih dahulu. Namun Boruto setelah itu muncul dadakan dan beneran menyelamatkan Himawari yang pingsan karena Jura loh. Itu merupakan sebuah hal yang luar biasa karena setelah itu dia juga menggunakan teknik terbang dewa petirnya ya. Meskipun setelah itu hal-hal buruk terjadi kepada Boruto sendiri. Nah, Himawari terlihat pingsan kemarin itu dan cepat atau lambat dia juga akan terbangun karena Kurama dalam dirinya pasti juga akan melakukan sesuatu kan ya. Hal inilah yang mungkin menjadi menarik lagi nakama jika Jura masihlah menargetkannya. Dia sepertinya sangat marah karena Boruto berhasil mengetahui rahasia Ego Jubi sekarang ini dan sesuatu yang disebutkan sebagai inti duri tersebut atau yang familiar disebutkan sebagai Togedama ya. Jura bahkan mengatakan, aku benar-benar tak menyangka Boruto telah mengetahui sampai sejauh ini tentang benda itu. Kalau begitu sudah sangat jelas bahwa Otsutsuki yang harus ditargetkan untuk mati itu adalah Boruto Otsutsuki. Sementara Kawaki kita jadikan sebagai umpan makanan saja. Well, dengan informasi seperti itu menarik kan, bahwa Jura benar-benar tak main-main
lain pada Boruto sekarang ini. Dia bisa aja memanggil Matsuri dan juga Bak untuk terlibat pada pertempuran melawan Otsutsuki ini sembari dia mengembalikan dulu Togedama ke markas besar tersebut. Hal ini lantaran ya dengan cara seperti itulah ketika Jura meletakkan di kubus hitam tersebut, Hidari akan beregenerasi lagi lantaran akar pohon dewa menyembuhkannya lagi dan regenerasi sampai full itu terjadi di sana. Sementara para Egojubi itu mumpung Boruto sedang sekarat, lawannya itu adalah para shinobi yang tersisa semacam Konohamaru, Sarada, Sumire dan hanya menyisakan Kawaki ya. Itulah poin yang bakalan menjadi daya tarik tersendiri Nakama. Apakah itu juga akan menjadi peluang bagi Egojubi untuk membawa kabur Kawaki? Ingat, dia akan dijadikan makanan loh, entah untuk Egojubi sendiri atau bahkan cakranya dikonsumsi sebagai tambahan energi untuk Jubi yang tersisa kala itu. Nah, jika memang seperti itu, reka adegannya ke depan sebenarnya masih ada dua orang yang kemungkinan akan datang membantu di sana nih sebelum Borushiki bisa benar-benar awakening. Siapa? Pertama jelas adalah Delta. Dia yang sebelumnya menjaga Jura atas perintah Kawaki saat Egojubi itu melesatkan Jubidama dalam jangkauan yang sangat jauh itu. Delta tiba-tiba heran bagaimana bisa dia melakukan sejauh itu. Beberapa saat kemudian Jura menghilang. Tentu yang dilakukan Delta pertama kali adalah dengan menghubungi ninja tipe sensor kan, dimana keberadaan Jura sekarang ini. Nah, sebagai ninja tipe sensor dan juga di area sana ada Ninsi, dia pasti akan langsung melaporkan ke pusat dan Delta akan mendapatkan informasi tersebut nih. Dia tak akan basa-basa lagi. Sejak awal sudah ditugaskan Eida untuk menjaga Kawaki kan. Delta akan melesat ke sana dan dia itu bisa muncul dalam pertempuran menghadapi Egojubi jika diperlukan lagi. Nah, itu bisa menjadi asumsi pertama ya. Jelas keberadaan Delta itu sangatlah membantu Nakama, tetapi sepertinya dia juga akan kesusahan menghadapi mereka. Meskipun Delta sendiri itu adalah mahakarya Amado yang istimewa karena terhubung pada Akebi ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau bakalan ada plot twist lain untuk si Delta ini kan Nakama. Berikutnya yang bakalan datang itu adalah rombongan dari Eida. Ya, ini bisa menjadi kemungkinan kedua ya, agar mereka para Egojubi sendiri tidak bisa langsung membawa kabur Kawaki maupun melakukan sesuatu untuk Boruto sendiri di saat para shinobi lainnya terdesak. Sudah sangat jelas Eida masih memata-matai Kawaki dan juga keadaan Boruto sekarang ini. Dia tahu apa yang terjadi pada Boruto meskipun dia juga diawasi oleh Bak kan. Ada beberapa momen Eida sendiri mengatakan setelah sekian lama dia tidak melihat perkembangan Boruto dan setelah kembalinya dia ke desa, Eida sekarang bisa memata-matainya dengan Senrigannya tersebut. Ditambah dia telah melakukan aksi-aksi heroik yang membuat Eida benar-benar terkesan tuh. Dia tak menyangka kenapa Boruto tambah sekeren dan sedewasa ini. Sikapnya yang dingin, cool itu membuat Eida meleleh sepertinya dari Kawaki nih. Tetapi kedatangannya nanti mungkin memprioritaskan hal lain dulu, menyelamatkan Boruto dan menjaga para shinobi desa. Kenapa Eida bisa sepede itu untuk datang ke area tersebut? Ya sudah sangat jelas ya, dia bersama kesatria tempurnya Daimon itu untuk membantu Kawaki kan. Dan satu lagi Nakama, yang paling penting nih, orang ini memang dinantikan ketika Boruto dalam keadaan sekarat, Mitsuki Nakama. Belajar dari fakta sejarah, telah berulang kali Mitsuki menyelamatkan Boruto dalam keadaan sekarat di usia genin mereka dahulu ya. Bahkan di fase itu Mitsuki bahkan lebih mengerikan lagi. Dia itu rela mengorbankan nyawanya hanya untuk melindungi mataharinya Boruto itu loh, terlepas dari pantangan orang tuanya Orochimaru untuk tidak menggunakan sage modenya. Mitsuki menentang pantangan itu dan untuk melindungi Boruto melawan anggota Kara salah satunya, dan juga demi Boruto Mitsuki dahulu rela terkena pancing Urashiki Nakama. Itu memang sungguh sesuatu yang mengesankan. Dengan keadaan sebelumnya Mitsuki sudah bersama kembali kepada mataharinya Boruto lagi, dia sudah tidak memperdulikan benar atau bahkan salah ya, dimana yang paling tepat untuk Boruto atau bahkan Kawaki. Nah, Mitsuki sekarang belajar dari nalurinya sendiri nih. Jika keadaan seseorang ini mengacaukan dan menyerang desa, apalagi sudah salah satunya jelas-jelas menargetkan Himawari, Mitsuki pasti tak akan tinggal diam di sana. Apalagi dia melihat sendiri Boruto tergeletak di area tersebut. Ini akan jadi plot twist dan pertarungan besar yang untuk Mitsuki sendiri terjadi kan. Tapi terlepas dari semua itu Nakama, jika hal buruk malah tidak terjadi di sana, kedatangan tim Eida dan Delta tidak segera muncul di sana pula nih. Ya, salah satu opsi paling rasional ya jelas ya, Momoshiki akan kembali bangkit. Sesuatu yang Mitsuki dahulu sebagai salah satu orang pertama yang menyelamatkan Boruto di mode Boroshikinya karena ketika pingsan setelah dikendalikan Otsutsuki tersebut dalam insiden penghancuran Boro. Nah, apapun itu, Mitsuki dan Boruto layak nih untuk disatukan lagi di detik-detik kemunculan Momoshiki Otsutsuki. Sepakat Nakama semuanya? Nah, gimana? Menarik bukan dari data-data yang sudah ada dan prediksi dari chapter kedepannya nanti. So, itulah tadi ya pembahasan kita mengenai prediksi kemunculan Momoshiki dari data lama hingga terbaru sekarang ini memasuki chapter 13-nya keadaan Boruto yang sekarat itu. Ancaman sekaligus plot twist dari sang Otsutsuki akhirnya terbangun lagi, Momoshiki.
Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi jika ditanyakan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.